Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kabar teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali membuat peta administratif desa dan peta penggunaan lahan di desa ya. Nah, masih menggunakan aplikasi ArcGIS ya, ArcMap 10.8. Baik, kita langsung saja ke awal ya. Seperti biasa kita buka saja aplikasi ArcMap-nya ya. Untuk teman-teman, saya rekomendasikan menggunakan mouse ya dalam pengaplikasian aplikasi ArcMap ini, gitu ya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan file dasarnya berupa peta dasar SHP dengan wilayah yang ada di Kabupaten Garut, gitu ya. Nah, kita akan mencoba kembali membuat peta desa ya. Siapa tahu ini berguna atau bermanfaat buat teman-teman semua ya yang ingin mempelajari ArcGIS untuk pembuatan peta. Nah, ini memerlukan waktu yang lumayan lama ketika proses awal membuka aplikasinya ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari ArcGIS ini. Ini sebelumnya sudah ada beberapa desa yang pernah saya buatkan. Di sini kita cancel saja atau kita close saja. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstalnya mungkin ini ketika menambahkan filenya harus di folder connection kan dulu gitu ya. Karena saya sudah pernah menggunakan sebelumnya, jadi ini akan otomatis mengulang ke folder connection sebelumnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita buka ini add data ya. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur ya, file edit, view bookmarks dan sebagainya. Untuk membuka file dasarnya kita klik yang ini nih. Nah, kita klik yang ada segitiga kecil ya, kita klik saja. Lalu kita tambahkan add data. Nah, ini folder connection-nya di sini. Nah, ini karena saya sudah mengkoneksikan sehingga otomatis muncul ke folder peta dasar administrasi desa di Kabupaten Garut. Nah, untuk itu kita lihat ini ada file SHP-nya, ada yang berbentuk LN, line, ada yang AR, area, dan ada yang point. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita buka yang file yang administrasi desa AR, area gitu ya. Kita klik add. Nah, ini adalah tampilan awal dari file SHP batas desa yang ada di Kabupaten Garut. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik kanan di bawah layers ini, klik kanan ya. Nah, klik kanan lalu klik open attribute table. Kita buka open attribute table. Nah, maka muncul data nama-nama desa yang ada di Kabupaten Garut. Ini sangat banyak sekali ya. Jika di total ada sekitar 300 sekian ya. Nah, ini ya. Tapi ya ini ada juga sebagian desa dari kabupaten yang lain yang ke bawah ya, yang berbatasan. Berikutnya adalah ini di kolom nama BJ, kita klik saja di sini yang di kolom nama BJ, name object, lalu
Untuk memudahkan pencarian nama desa yang akan dipetakan, kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu kita pilih Sort Ascending. Nah, dipilih Sort Ascending, maka tampilan desanya ini berurutan berdasarkan alfabet. Nah, sehingga akan memudahkan kita dalam menentukan desa yang akan kita petakan. Nah, untuk beberapa desa ada yang sama namanya. Nah, seperti ini Banjarsari ada 2, seperti berikutnya ada Desa Bojong juga ada 4 di sini ya yang tertera di sini dan yang lainnya. Maka kita bisa menentukan dengan cara misalnya begini. Desa Bojong yang ini nih. Kita klik. Nah, lalu kita geser ke sebelah kanan. Kita lihat ini masuk kecamatan yang mana. Nah, oh ternyata Desa Bojong yang tadi diklik termasuk Desa Bojong yang ada di Kecamatan Bungbulang. Nah, lalu yang di bawahnya ada juga Desa Bojong, tapi ini perbatasan dengan Kabupaten Bandung ya, Desa Bojong di Kecamatan Nagreg. Lalu ada Banjarwangi dan sebagainya. Maka dari itu penting untuk teman-teman semua untuk mengetahui desa tersebut termasuk di kecamatan yang mana. Gitu ya. Nah, ini nama-nama desanya. Kita pilih saja ya, mungkin salah satu desa yang ada di Kabupaten Garut. Misalnya saya pilih desa oke ya. Saya pilih Desa Toblong misalnya ya. Desa Toblong. Nah, kita lihat Desa Toblong ini berada di kecamatan mana, kita geser saja ke kanan. Nah, Desa Toblong yang barusan dipilih adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut, gitu ya. Nah, setelah kita memilih dan memastikan ini berada di kecamatan mana, langkah berikutnya adalah kita ke bagian ini nih. Klik icon yang keterangannya adalah zoom to selected ya. Kita klik icon yang ini, kita klik. Lalu kita pilih yang ini close ya. Kita tutup. Nah, maka ini sudah menuju ke Desa Toblong. Nah, ini yang akan kita petakan. Lalu yang berikutnya adalah setelah menentukan desa yang akan kita petakan, kita potong ya Desa Toblong ini supaya menjadi layers yang terpisah dari layers batas desa dari Kabupaten Garut secara keseluruhan. Maka kita potong. Langkahnya adalah kita klik kanan di tulisan yang administrasi desa air ini, klik kanan. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Nah, lalu berikutnya adalah kita pilih data, lalu kita pilih export data. Nah, kita pilih export data. Klik. Nah, maka muncul tampilan export data. Tahap berikutnya adalah kita menentukan atau menempatkan filenya akan kita simpan di mana gitu ya. Nah, misalnya di sini ya, ada ini ya folder-folder yang sudah dibuat gitu ya. Nah, maka kita tuliskan saja. Kalau misalnya membuat yang baru ya kita buat klik new folder. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan folder di komputernya masing-masing. Nah, kalau saya di sini saja, saya membuat folder yang baru saja. Nah, ini sebelumnya sudah ada, jadi harus ada bedanya ya.
Kalau misalnya ini Desa Toblong, sebelumnya saya sudah pernah membuat, saya akan buat lagi. Kita rename saja Desa Toblong 1 misalnya ya. Oke, lalu ini nama filenya kita buat. Nah, nah di sini Desa Toblong 1. Lalu nama filenya kita buat juga. Nah, ini untuk penamaannya jangan pakai spasi ya. Nah, jadi harus nyambung. Maka kita bisa gunakan underscore ya. Kita tuliskan desa underscore Toblong. Nah, filenya SHP ya, formatnya SHP. Kita save saja. Nah, oke, setelah kita buat folder, menentukan folder yang akan kita tuju untuk penyimpanan layers yang ini, kita klik OK. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini, kita klik Yes. Nah, maka layers Desa Toblong ini sudah dibuat ya. Nah, seperti itu. Kalau kita unchecklist yang desa keseluruhan, maka ini tampilannya seperti ini. Ya, hanya Desa Toblongnya saja. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita coba hilangkan warna dasarnya dengan cara kita klik yang kotak ini ya di bawah tulisan Desa Toblong, klik yang kotak ini. Lalu kita pilih hollow ya. Kita hilangkan. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kalau misalnya ini tampilan atasnya seperti ini, maka ini belum tersimpan. Oke ya. Maka ini belum tersimpan. Maka untuk menghindari komputer yang mati gitu ya, supaya tersimpan, maka kita simpan saja dulu ya. Pada tahap ini kita klik file, lalu kita klik save as ya. Nah, lalu kita pilih folder yang tadi dibuat. Nah, tadi yang dibuat adalah folder Desa Toblong 1. Nah, ini untuk menyimpan dalam format ArcMap ya. File dalam format ArcMap. Nah, ini kita ganti saja name-nya dengan nama desa yang kita buat. Desa Toblong. Nah, kalau yang ini boleh pakai spasi ya, teman-teman. Kita save saja di folder yang tadi dibuat. Nah, gitu ya. Maka ini filenya sudah tersimpan sampai tahap ini, sampai tahap pemotongan ini. Langkah yang berikutnya adalah ketika kita ingin membuat peta penggunaan lahan, maka kita harus tambahkan fitur-fitur atau objek-objek yang lain. Nah, kita bisa ke add data lagi, ya. Klik add data, pilih add data. Nah, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, untuk peta penggunaan lahan, maka apa saja yang harus ditambahkan? Nah, ini menyesuaikan dengan penggunaan lahan di desa yang kalian petakan. Maka, nah, contohnya ini ya. Saya coba biasanya kalau di desa itu biasanya ada kebun, misalnya agri kebun, lalu bisa sambil ditekan CTRL-nya ya. Kebun misalnya yang berikutnya ada ladang, sawah, lalu misalnya kita tambahkan juga jalan, lalu kita geser lagi ke sini, misalnya ada pemerintahan, ada permukiman, misalnya kita tambahkan juga yang lainnya sungai, misalnya. Kita coba segini dulu ya. Kita klik add ya. Yang mungkin di desa tersebut ada penggunaan lahannya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya yang di tengah-tengah yang jauh dari laut ya mungkin pesisir kita tidak perlu tambahkan gitu ya. Jadi yang kemungkinan ada saja. Nah, kita lihat saja misalnya di sini karena berada jauh dari pantai ya berarti kemungkinan ada kebun, ada ladang, ada sawah.
jalan, pemerintahan, permukiman, sungai. Kita coba klik add. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kalau misalnya di batas desanya, nah seperti ini ada yang berwarna putih. Nah, ini kan batas desanya yang tadi kita potong ya. Batas desa Toblong yang kita potong. Nah, di sini ada yang berwarna putih. Oh, berarti ada objek yang penggunaan lahan yang belum ditambahkan. Atau misalnya bisa saja yang tadi dipilih misalnya sebenarnya tidak ada di sini. Contohnya misalnya apakah kebun ada di sini? Oh ya, ada ya, masuk. Ladang, kita coba. Oke, ladang ada ya, masuk di wilayah ini, ladang. Terus sawah, sawah juga ada. Permukiman apalagi ya, hampir di setiap desa ada permukiman. Maka ini sudah cukup. Nah, kita lihat ini kira-kira objek apa. Kita coba tambahkan saja add data ya. Karena desa Toblong itu berada di Garut Selatan, kemungkinan ini ada eh, semak belukar. Kita coba agri semak belukar dulu. Tambahkan apakah oke. Nah, ini ya tertutup. Tapi ini ada satu lagi yang berwarna putih, satu objek lagi. Maka kita tambahkan lagi apa yang misalnya ada di eh, desa tersebut. Kalau misalnya semak belukar, mungkin saja ada agri alang misalnya ya. Agri alang kita tambahkan. Oh, ini tetap putih berarti bukan. Maka kita remove saja. Non agri alangnya kita remove saja. Kita coba ke non agri hutan kering misalnya ya. Oh, ya. Nah, ini tertutupi ya. Jadi semua objek yang ada di batas wilayah Desa Toblong ini sudah tertutupi oleh penggunaan lahannya. Maka langkah yang berikutnya adalah kita coba potong ya dengan cara kita ke geoprocessing ya. Geoprocessing kita klik lalu kita pilih clip. Pilih clip. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini gunanya adalah untuk memisahkan atau memotong objek-objek penggunaan lahan ini ya, yang ini seperti pemerintahan, jalan, sungai dan seterusnya dengan batas desa Toblongnya saja. Jadi yang di luar desa Toblong kita akan hilangkan. Nah, ini adalah fungsi dari klip ini ya. Nah, tahap berikutnya adalah di input features-nya. Nah, di sini kita pilih ya, input features-nya kita pilih. Misalnya kita akan potong yang pemerintahan. Jadi pemerintahan yang di luar desa Toblong kita akan hilangkan. Kita caranya dengan klik di input features-nya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama ini memang membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Ditunggu saja ini masih proses. Nah, ini sudah. Lalu yang clip features-nya kita pilih yang desa Toblong. Oke. Kita pilih yang desa Toblong. Nah, jadi input features-nya kita sudah pilih, lalu clip features-nya juga sudah kita pilih ya. Ini yang tadi kita klik OK. Nah, proses seperti ini. Ini yang pertama memang agak lama juga ya, teman-teman. Jadi ditunggu saja sampai prosesnya benar-benar selesai. Gitu ya. Nah, mungkin tiap komputer bisa berbeda-beda ya. Misalnya kalau yang RAM-nya tinggi mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini proses klipnya sudah selesai berarti ada tanda ini ya. Klipnya atau memotongnya sudah selesai. Ada tanda seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya adalah lihat di layers. Jadi yang unsur pemerintahnya jadi ada dua. Nah, ya ada dua. Nah, ini yang barusan kita sudah potong. Eh, yang sudah dipotong di sini ada keterangan klipnya. Nah, ini ada tulisan klipnya. Ini yang objek pemerintahan yang masih bergabung sama desa-desa yang lain se-Kabupaten Garut, maka kita remove saja. Klik kanan, ya. Klik kanan, lalu kita pilih remove, ya.
Oke, maka yang muncul adalah, nah ini objek yang ini, pemerintahannya atau kantor desanya adalah yang berada di wilayah Desa Toblong saja, gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang lainnya juga sama, objek-objek yang lainnya kita potong. Kita hanya tampilkan yang berada di Desa Toblong saja. Ke geoprocessing lagi, pilih clip lagi, ya. Lalu input featuresnya. Nah, ini kelihatan di sini. Jadi yang sudah terpotong itu ada tulisan klipnya. Ya, ada tulisan klipnya. Nah, maka ini jalan belum ada tulisan klipnya, ini belum terpotong ya. Masih bergabung dengan desa seluruh Kabupaten Garut. Kita potong saja yang jalan LN, line ini kita potong. Kita klik input featuresnya jalan, lalu klik featuresnya Desa Toblong. Klik OK. Nah, ini ya. Maka, nah, muncul tampilan ini seperti ini. Ini pemberitahuannya ya. Jadi jalannya sudah terpotong. Maka jalan yang keseluruhannya kita remove saja. Kita hilangkan saja ya. Nah, maka inilah jalan yang hanya ada di di Desa Toblong saja. Lalu, nah ini berikutnya kita ke geoprocessing lagi, ke clip lagi, input features lagi. Sekarang sungai. Lalu ininya sama Desa Toblong, klik featuresnya, lalu klik OK. Nah, untuk yang kedua dan seterusnya ini relatif tidak terlalu lama klipnya, langsung sungainya yang keseluruhan kita remove saja. Kita ke geoprocessing lagi, ke klip lagi, input features berikutnya, pemerintahan sungai jalan sudah, lalu berikutnya non agri hutan kering kita klik ya. Lalu berikutnya ke Desa Toblong lagi, batas Desa Toblong lagi, klik OK. Nah, non agri hutan kering sudah terpotong, yang keseluruhan kita remove ya. Oke. Nah, ini berwarna putih berarti kan ini udah dihilangkan ya, udah dieliminasi. Berikutnya ke geoprocessing lagi, klik lagi ya, input features lagi. Nah, oke, non agri hutan kering. Nah, ini ada tambahannya ya. Cek klip ya, ini klip ya. Oke, berikutnya non agri semak belukar kita tambahkan, lalu klik featuresnya ke Desa Toblong lagi, lalu klik OK. Nah, jadi yang semak belukar sudah kita potong, ini buktinya sudah muncul ya, notifnya sudah muncul. Yang semak belukar keseluruhan kita remove. Klik kanan, remove. Berikutnya kita potong lagi objek yang lainnya, ke geoprocessing lagi, ke clip lagi. Nah, input featuresnya berikutnya adalah kebun. Agri kebun kita belum potong. Lalu berikutnya ke Desa Toblong ya. Oke. Nah, kita potong. Yang agri kebun sudah terpotong, yang keseluruhan kita remove. Oke. Nah, berikutnya ke geoprocessing lagi, kita ke clip lagi. Nah, biar memudahkan input featuresnya, nah biar memudahkan kita berurutan saja ya, sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Berurutan saja. Oke, yang barusan kebun sudah, berikutnya ladang. Oke, berikutnya Desa Toblong. Klik OK. Nah, teman-teman bisa sambil di pause atau di tayang ulang jika misalnya ada langkah-langkah yang terlewat ya. Silakan saja disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya ya. Bisa di pause atau diulang lagi ya. Nah, barusan agri ladang sudah terpotong ya, maka yang agri ladang keseluruhan kita remove ya. Oke, berikutnya adalah kita geoprocessing lagi, klik lagi input features yang berikutnya, sawah, agri sawah belum terpotong. Lalu ke
desa Toblong lagi, klik OK. Nah, oke, proses pemotongannya sudah selesai untuk yang agri sawah. Agri sawah keseluruhan kita remove. Nah, gitu ya. Sekarang sudah mulai terlihat nih objek-objek yang hanya ada di desa Toblongnya saja. Lalu berikutnya ke geoprocessing lagi, ke clip lagi, ke input features lagi. Nah, ini permukiman ini belum terpotong, maka kita potong dulu ya. Oke, klik OK. Nah, permukiman sudah berhasil terpotong. Maka yang pemukiman keseluruhan kita remove. Nah, maka ini proses pemotongan objek-objek penggunaan lahannya sudah selesai yang berada di desa Toblong ini. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya masih ada yang berwarna putih, misalnya ya, seperti misalnya, nah ini warna putih. Kalau misalnya ini, berarti ya ini belum ditambahkan, maka harus jeli ya teman-teman semuanya ya. Jangan sampai ada objek penggunaan lahan yang terlewat gitu, kita aktifkan lagi. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba ganti sama simbol-simbolnya ya. Ini kan warnanya masih random saja dari sistem, maka kita ganti saja simbol dan warnanya. Nah, untuk pemerintahan, oke, mengganti simbolnya kita pilih yang ini nih, ya, yang simbol poin yang ada di bawah tulisan pemerintahan ini. Kita klik saja satu kali, kita pilih ya. Ini ada beberapa objek yang bisa kita pilih untuk melambangkan atau untuk menyimbolkan pemerintahan atau kantor desa. Nah, kalau saya pilih misalnya yang kotak saja ini ya. Lalu untuk size-nya, ukurannya jangan terlalu besar. Ini antara ukuran 8 atau 10 itu juga sudah cukup. Ini menyesuaikan dengan luas desanya juga, gitu ya teman-teman. Jadi nanti dicoba saja lah ya. Ukuran berapa-berapa silahkan disesuaikan dengan kondisi wilayah desanya masing-masing. Lalu setelah memilih bentuk sama warna dan ukurannya, untuk warnanya kita tetap saja warna hitam. Kita klik OK. Nah, ini ya ukuran 8 barusan segini. Oke, berikutnya adalah untuk sungai. Nah, sungai kita ganti juga simbolnya ya. Sungai ini di line ini karena garis ya. Line objeknya kita klik yang ini, lalu muncul tampilan seperti ini, simbol selektor. Pemilihan simbol. Nah, ini sungai, maka kita pilih saja yang ini ya. Sungai untuk warna udah cukup saja, biru melambangkan perairan. Untuk lebarnya cukup 1 poin saja, lalu kita klik OK. Nah, itu ya. Lalu berikutnya jalan, kita klik. Ini sudah berwarna merah, tapi merahnya merah marun, maka kita coba ke warna merah yang lebih cerah gitu ya. Sesuai dengan kaidah pemetaan. Ini contohnya highway RAM. Nah, ini warnanya mungkin sudah sesuai lah, warna merahnya cerah ya. Highway RAM. Lalu untuk lebarnya ya kita sesuaikan saja satu saja, samakan saja dengan ukuran sungai yang tadi ya, satu, lalu klik OK. Nah, inilah jalannya ya. Jalan. Lalu berikutnya permukiman. Kita pilih di kotak kecil di bawah tulisan permukimannya, kita pilih simbolnya. Kita pilih yang paling mendekati warna genting ya. Genting. Nah, kita coba ini orange-nya ada 2, ini yang agak orange-nya, saya coba pilih yang ini. Nah, untuk outline color-nya kita bisa hilangkan. Nah, ini ya outline color-nya atau garis di batas luarnya dengan pilih yang tanpa warna saja seperti ini, no color. Untuk ukuran udah cukup saja ya.
Nah, ininya dihilangkan, kita klik OK. Ini permukimannya. Lalu berikutnya untuk sawah juga sama ya. Di simbolnya kita pilih objek yang mewakili sawah. Oke, saya pilih yang ini karena sawah merupakan lahan basah ya, perairan. Ya. Pilih yang ini untuk lebar dan warnanya cukup saja. Kita klik OK. Nah, ini sawah-sawah. Lalu berikutnya ladang. Oke, untuk ladang saya coba pakai warna yang ini ya, yang warna kuning gitu ya. Untuk outline-nya kita langsung saja klik OK. Nah, seperti ini ya. Lalu berikutnya untuk kebun. Untuk kebun kita coba gunakan simbol yang hijau. Klik OK. Gitu ya. Lalu untuk semak belukar kita pilih mana yang paling mendekati. Oke, semak belukar saya pilih yang ini grassland. Ya, klik OK. Nah, ini ya. Lalu berikutnya adalah non agri hutan kering. Kita pilih ya hutan tapi ya agak bedakan dengan warna hijau yang ini. Untuk hutan mungkin kita bisa pilih yang warna pokoknya yang berbeda saja ya. Misalnya yang warna ini nih, olive misalnya ya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk outline yang warna hitam kita hilangkan saja no color ya. Seperti ini. Nah, inilah penggunaan lahan yang ada di Desa Toblong berdasarkan eh, database yang terakhir saya unduh dari Inageo Portal ya. Oke. Lalu tahap yang berikutnya adalah eh, kita coba ke layout. Nah, teman-teman lihat di pojok ini, di pojok kiri bawah. Nah, ini ada simbol yang kecil ini. Ini ada data view, lalu di sebelahnya ada layout view. Nah, kalau untuk melayout untuk peta, kita bisa pindah ke sini ya, untuk teman-teman. Kalau misalnya di layers ini simbol-simbol dan warnanya dirasa sudah cukup ya, sudah sesuai misalnya. Misalnya kalau kita ingin coba ganti Desa Toblong ini batas wilayahnya, maka kita bisa pilih klik di sini, lalu kita pilih edit simbol. Nah, ini ya simbolnya. Karena kalau batas wilayah itu biasanya merupakan garis putus-putus ya, berdasarkan kaidah pemetaan. Nah, maka kita ganti dengan edit simbol. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, yang lainnya nggak usah diganti. Nah, kita ke outline ya. Kita pilih outline. Nah, maka kita pilih garis putus-putus. Oke, kita pilih garis putus-putus yang menunjukkan batas wilayah. Nah, misalnya saya mencoba untuk menggunakan garis putus-putus yang ini ya. Nah, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Untuk lebarnya mungkin nanti bisa menyesuaikan, misalnya kita ubah ke angka 1 misalnya ya. Untuk warnanya udah cukup warna hitam, lalu kita pilih OK. Lalu klik OK lagi, klik OK lagi. Nah, maka ini batas desa Toblongnya sudah diganti dengan garis putus-putus. Nah, kembali lagi tadi ke layout view ya. Nah, ini data view, ini layout view. Kita klik layout view. Nah, maka ini adalah layout untuk ukuran kertas dan untuk area yang akan tergambarkan. Nah, eh, kalau saya biasanya landscape ya. Kalau ini portrait. Nah, kita coba robah ke orientasinya landscape. Kita ke file ya, ke file lalu kita pilih page and print setup ya. File, page and print setup. Lalu kita pilih yang ini, klik saja ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk ukuran kertasnya kita bisa milih ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya.
Nah, kalau saya akan yang standar saja kertas A4 ya dengan ukuran A4. Nah, lalu orientasinya yang barusan ini portrait, kita akan coba ganti dengan orientasi landscape. Maka kita pilih saja, klik saja landscape ya. Yang lainnya nggak usah dirubah saja. Lalu kita klik OK. Nah, maka ini adalah tampilan layout pada kertas A4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah area gambar peta ya. Ini area gambar peta. Maka kita sesuaikan saja ukurannya, kita tarik saja seperti ini. Nah, ini lalu kita tarik saja ke sini. Sisakan space di sini ya, di sebelah kiri, di atas dan di bawah. Karena nanti kita akan munculkan garis astronomis gitu. Lalu di sebelah kanan kita sisakan space buat penulisan judul, simbol, legenda, kata inset dan yang lain sebagainya. Nah, gitu ya untuk layoutnya. Ini bisa kita scroll, kalau pakai mouse ini gampang ya. Kita scroll, bisa zoom in atau zoom out gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah ini ukuran petanya kan kecil ya, padahal masih bisa diperbesar ya. Ini bagaimana caranya? Untuk teman-teman bisa balik lagi ke data view ya. Nah, kita balik lagi ke data view, kita klik, maka muncul tampilan seperti ini ya. Ukuran petanya agak mengecil, maka untuk memudahkan teman-teman bisa kursornya dipindahkan ke tengah-tengah ini, klik kanan ya, lalu klik select features ya, select features, lalu di area ini ya, kita klik kanan lagi lalu pilih zoom to selected features ya, klik yang ini. Maka petanya menjadi maksimal ya, jadi ukuran maksimal. Lalu untuk menghilangkan garis yang berwarna biru ini, klik kanan saja ya. Klik kanan lalu pilih clear selected features ya. Klik kanan lalu pilih clear selected features. Oke. Nah, lalu setelah ini kita balik lagi ke layout view. Nah, maka ukuran petanya agak lebih besar. Nah, karena dalam kaidah pemetaan ini untuk skala, nah ini harus bulat ya, jangan ada yang rancu angkanya gitu ya. Nah, ini skalanya bisa dilihat di sini, map scale. Di sini kan ukuran segini itu 1/40.333. Maka kita coba bulatkan saja ya. Dengan klik saja, langsung di sini diklik saja. Klik, maka kita robah saja, hapus saja, kita coba robah ke skala 1/40.000 gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah klik enter. Nah, maka muncul otomatis seperti ini. Ini skalanya 1/40.000 gitu ya. Nah, karena ini Desa Toblong ini bentuknya memanjang ya, dari utara ke selatan seperti ini gitu ya. Lalu wilayahnya juga cukup luas gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba munculkan garis astronomis ya. Oke, caranya adalah gini. Kalau tampilan seperti ini berarti ini layersnya tidak aktif. Maka kita coba klik di area gambar ini, klik saja sampai ada muncul nah simbol-simbol kotak di sudut-sudutnya. Ini berarti layersnya sudah aktif. Nah, untuk memunculkan garis astronomis, kita bisa klik kanan pada area ini ya. Klik kanan, lalu kita pilih properties. Klik kanan lalu pilih properties. Nah, berikutnya klik properties. Nah, tunggu beberapa saat maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memunculkan
garis astronomis kita pilih. Nah, ini di sini ada banyak opsi ya. Ada data frame, ada frame dan sebagainya. Nah, untuk memunculkan garis astronomis kita pilih yang option grid. Kita pilih yang grid, nah, klik, tampilannya seperti ini. Kita pilih new grid ya. Kita pilih new grid lalu kita next. Nah, jika wilayahnya agak luas, maka interval tiap garis astronomis itu kita bisa sesuaikan. Kalau desanya yang ukurannya tidak begitu luas, maka 30 second ini juga cukup gitu ya. 30 menit ini juga cukup intervalnya. Nah, tapi karena desa Toblong ini rata-rata desa-desa yang ada di Garut Selatan ini memiliki luas yang lumayan gitu, maka mungkin bisa 1 menit gitu ya, disesuaikan saja gitu ya dengan perkiraan teman-teman terhadap luas wilayah desa yang kalian petakan. Nah, karena saya eh, eh, sudah mengetahui bahwa desa Toblong ini cukup luas, saya akan coba ganti intervalnya menjadi 1 menit. Kalau desa tempat kalian eh, tidak begitu luas, 30 second juga nggak apa-apa. Nah, maka ini yang secondnya kita ganti saja dengan 0 ya. Jadi 1 menit ya untuk intervalnya. Nah, kalau sudah dipilih maka kita pilih next saja. Ya. Oke, biar memudahkan kita next saja dulu. Nanti untuk warnanya bisa kita edit di setelah ada ya. Kita klik finish lalu klik OK atau apply. Ya. Klik OK atau apply. Nah, maka tampilan garis astronomisnya sudah muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, makanya ini tadi harus ada space baik yang di sebelah kiri, atas maupun bawah. Ini harus ada space, jangan sampai terlalu ujung ke kertasnya. Nanti tidak akan terprint ya. Atau misalnya garis astronomisnya ini terpotong. Nah, maka ini bisa di drag saja disesuaikan kiri kanan atas bawah silahkan saja disesuaikan ya seperti ini. Lalu untuk garis astronomis idealnya sih menggunakan warna biru ya teman-teman. Maka kita coba yang garis warna hitam ini, garis astronomis yang ini kita coba ubah ke warna biru gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan intervalnya yang 30 second, maka ini kotak-kotaknya akan terlalu banyak gitu ya. Jika di wilayah yang luas gitu, maka ini cukuplah segini ya, intervalnya 1 menit. Lalu untuk mengganti warna baik tulisan, eh, nah tulisan ini ya sama garis-garisnya kita coba klik kanan teman-teman kita pilih properties. Nah, lalu di grids ya, ini di data frame propertiesnya yang grid, kita pilih yang properties. Pilih yang properties. Nah, maka ini yang labelsnya, tulisannya yang kanan kita hilangkan saja. Nah, yang sebelah sini kita hilangkan saja. Lalu untuk warnanya kita pilih yang big sky blue saja lah ya. Yang berwarna biru. Lalu untuk garisnya, nah simbolnya ini kan tadi warna hitam. Kita coba ganti saja dengan warna big sky blue juga. Oke, kita pilih yang big sky blue. Klik, lalu pilih OK, lalu pilih OK, pilih OK. Nah, maka tulisan dan warna garisnya ini sudah berubah menjadi warna biru. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang di sebelah kanan kita hilangkan saja karena nanti ini untuk space pembuatan unsur-unsur kelengkapan peta yang lainnya. Oke. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita tambahkan karena ya saya
tempat saya bekerja di SMA Negeri 17 Garut, maka akan saya tambahkan simbol eh, lembaga atau logo sekolah gitu ya. Kita pilih insert ya, lalu pilih fitur gambar. Nah, kalau yang belum ada logo instansi atau logo sekolahnya buat adik-adik sekolah yang sedang belajar membuat peta dengan ArcGIS, silahkan kalian download dulu petanya ya. Nah, saya sudah menyimpan logo sekolahnya. Nah, ya, ini kita cari. Nah, ini logo-logo sekolah. Karena saya eh, bekerja di instansi ini SMA Negeri 17 Garut, saya pilih simbol atau gambar yang ini ya. Nah, maka muncul seperti ini. Ini ukurannya terlalu besar, maka kita bisa sesuaikan saja. Kita drag saja, jangan terlalu besar, kita pindahkan ke sini. Misalkan berada di tengah-tengah ya. Nah, di sini kita bisa zoom in ya. Oke. Ini diusahakan dia agak ke bawah lah gitu ya. Oke. Nah, tinggal disesuaikan saja untuk ukurannya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan bentuk peta dengan space yang ada gitu ya. Setelah menambahkan simbol lembaga atau sekolah di sini, berikutnya adalah tambahkan nama lembaganya dengan teks misalnya ya. Kita insert teks. Nah, lalu kita tuliskan nama lembaganya ya. Nah, kalau saya di sini, nah ini SMA Negeri 17 Garut. Nah, seperti ini. Ini nanti ukurannya bisa disesuaikan, font hurufnya juga bisa. Silahkan teman-teman sesuaikan saja, gitu ya. Lalu kita tambahkan teks untuk judul, insert teks lagi, lalu judulnya. Karena ini peta penggunaan lahan, kita tuliskan saja peta penggunaan penggunaan lahan desa Toblong. Segini aja dulu. Nanti bisa diedit-edit lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau misalnya ini nama lembaga dan nama judulnya kita bedakan. Ini teman-teman editnya bisa klik 2 kali atau klik kanan gitu ya. Bisa klik 2 kali seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya. Untuk misalnya ini ya, judulnya. Nah, mungkin orang-orang yang eh, awam mungkin nggak tahu ini Desa Toblong itu di kecamatan apa, di kabupaten apa, maka kita coba perjelas lagi. Peta penggunaan lahan Desa Toblong, Kecamatan Kendey, enter saja ya, Kabupaten Garut. Oke, jika dirasa ini ukurannya terlalu besar, maka kita bisa rubah ukurannya ya dengan cara klik ke ini nih, change simbol ya. Klik change simbol. Nah, maka ini ukurannya yang tadi kan misalnya 10. Kita coba ke ukuran 8 misalnya ya. Ukurannya untuk ini stylenya mau bold, ini disesuaikan saja. Lalu ini font hurufnya juga bisa disesuaikan. Nah, klik OK, lalu klik OK. Nah, maka judul petanya sudah ditambahkan. Kalau misalnya mau di bold, silakan bisa teman-temannya. Kalau saya misalnya hanya membold atau mempertebal yang instansi saja bisa klik kanan, change symbol, lalu pilih stylenya yang bold. Klik bold, lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, maka ini menjadi bold ya, atau menjadi cetak tebal gitu. Nah, berikutnya adalah eh, selain nama lembaga atau instansi dan judul petanya, berikutnya kita tambahkan juga eh, orientasi atau arah mata angin ya teman-teman. Kita tambahkan klik insert, lalu kita pilih north arrow.
atau panah arah utara gitu ya, atau di sini ya arah mata angin gitu ya. Klik saja. Nah, ini ada banyak opsinya. Silahkan teman-teman pilih mau yang mana, disesuaikan saja gitu ya. Kalau saya misalnya memilih yang ini nih, Esri North 8. Klik saja, lalu klik OK. Nah, ini kita drag saja, geser saja ke sini ya. Oke. Oh, ini ada yang salah ya. AK kabupaten ya. Kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Jadi, instansi, judul, arah mata angin. Berikutnya adalah kita tambahkan skala ya. Nah, untuk menambahkan skala, teman-teman harus ingat, kalau seperti ini tampilannya tidak ada layers yang aktif. Nah, karena skala ini nanti kita akan ambil dari layers yang ini, maka kita klik dulu layers yang ini sampai ada simbol kotak-kotak di ujung-ujungnya, gitu ya, di pinggir-pinggirnya. Kalau misalnya seperti ini, ketika ditambahkan skala, maka akan error nanti hasilnya ya. Maka teman-teman semua harus diklik dulu untuk mengaktifkan dulu layers yang ini ya, petanya. Setelah aktif, lalu teman-teman bisa klik ke insert, lalu pilih misalnya mau skala grafik, boleh tinggal pilih yang ini, atau misalnya kalau saya misalnya skala angka atau skala numerik ya, kita pilih yang scale text. Pilih yang scale text, maka muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini ada banyak opsi ya, ada banyak opsi. Nah, kalau seperti ini saya biasanya untuk skala memilih yang absolute scale saja ya. Pilih yang ini juga bisa, tapi untuk standarnya sih yang ini ya, yang absolute scale. Diklik dulu yang absolute scale-nya, lalu klik OK. Nah, maka muncul di sini skalanya adalah 1/40.000. Kita geser saja ke sini ya. Teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, dipilih seperti ini. Kalau misalnya mau menambahkan skala grafik ya bisa saja gitu ya. Seperti ini misalnya ya. Klik lalu tapi harus aktif dulu ininya ya. Layers petanya harus aktif dulu. Seperti ini diklik. Nah, seperti ini aktif. Nah, klik insert lalu scale bar. Nah, skala grafiknya silahkan teman-teman pilih mau yang miles atau yang kilometer atau yang bentuknya bagaimana, silahkan disesuaikan saja ya. Seperti ini. Misalnya kalau misalnya mau double gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini bisa ya diatur-atur, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya mau double. Kalau saya misalnya skala numerik juga cukup ya. Misalnya ini saja, angka saja, ya udah kita klik kanan lalu kita delete saja. Seperti itu ya. Oke, untuk skala sudah. Berikutnya adalah legenda. Kita tambahkan legenda. Untuk menambahkan legenda pun sama ya teman-teman. Ini layers petanya harus aktif dulu. Klik saja. Lalu kita pilih insert. Lalu pilih legend. Legenda ya. Nah, muncullah tampilan yang akan muncul dalam legendanya. Ini kita bisa ubah ya teman-teman. Misalnya permukiman mau kita geser ke bawah juga bisa. Ini disesuaikan saja. Silakan teman-teman. Kalau saya di sini yang paling atas itu adalah yang pemerintahan ya, karena dia simbolnya simbol titik. Simbol titik dulu, lalu simbol garis, baru simbol area gitu ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka kita tinggal pilih next saja. Urutannya sudah sesuai dengan keinginan. Eh, kita tinggal pilih next saja. Sorry. Nah, klik. Nah, untuk judul penulisan legendanya, teman-teman bisa disesuaikan saja ya, kapital semua misalnya ya, dengan bold misalnya ya, dan ukuran dan yang lain sebagainya kita tinggal rubah saja ya. Berikutnya klik next, next saja, lalu next saja.
lalu finish. Nah, maka muncullah legenda dari peta yang tadi eh, kita buat ya. Nah, berikutnya adalah eh, ini ukurannya bisa disesuaikan saja teman-teman ya. Nah, disesuaikan. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tulisan legendanya terlalu besar misalnya ya, kita bisa rubah saja dengan klik kanan, pilih properties. Nah, lalu ini tulisan ini jika dirasa terlalu besar, kita pilih simbol. Nah, maka ukurannya kita bisa pilih misalnya kalau 12 terlalu besar misalnya kita pilih yang 8 misalnya ya. Dan ini stylenya bold. Kita klik OK saja. Nah, maka tulisan legendanya sudah berubah ya menjadi agak lebih kecil gitu ya. Ini juga bisa kita sesuaikan saja, customize saja ya. Oke, lalu berikutnya kita coba munculkan peta inset misalnya ya, peta inset. Maka langkah berikutnya, nah ini masih ada space. Ini juga bisa kita geser lagi ke sebelah atas. Nah, ini supaya ada space lagi. Nah, caranya adalah kita coba ke insert, kita pilih yang data frame. Nah, ada new data frame, kita sesuaikan saja di sini data frame-nya untuk menggambarkan peta inset. Oke, seperti ini misalnya cukup. Nah, untuk menghilangkan tulisannya, tulisan new data frame kita aktifkan dulu, klik dulu. Nah, klik dulu, aktifkan seperti ini sampai ada kotak-kotak di ujung-ujung dan pojoknya. Klik kanan, pilih properties. Nah, lalu di general, ini general ya, di opsi general ada tulisan new data frame-nya, kita hapus saja. Backspace saja, klik OK. Nah, hilang ya. Lalu berikutnya adalah kita aktifkan lagi layers yang ini, frame yang ini, klik kanan, lalu pilih Add Data. Ya, silakan teman-teman pilih Add Data. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, seperti di awal. Kalian pilih yang administrasi desa AR yang keseluruhan se-Kabupaten Garut. Pilih ya, lalu klik Add. Nah, maka muncul seperti ini ya. Lalu di sini di sebelah kiri layers-nya ada dua ya. Layers yang ini adalah peta yang ini ya. Lalu layers yang di bawahnya adalah untuk yang ini. Yang untuk peta insert. Kita pilih klik kanan ya. Kita open attribute table. Klik kanan open attribute table. Pilih. Nah, lalu kita ke kolom nama BJ kita sort ascending lagi biar berurutan. Lalu kita cari desa Toblong berarti di bawah di sini dari P ya, huruf P. Nah, ini ya. Kita pilih lagi seperti ini, klik yang segitiga yang di kiri ini, klik sampai warnanya biru. Lalu kita pilih yang ini. Icon ini di atas, pilih yang zoom to selected. Kita pilih, klik saja satu kali. Lalu kita pilih clear saja ini ya, clear selection. Setelah pilih, nah supaya tidak ada garis yang berwarna biru, lalu kita pilih close yang ini. Ya. Nah, maka ini adalah desa Toblong berada di sekitarnya. Lalu berikutnya adalah untuk memisahkan, nah ini desa Toblong untuk membedakan ya dari segi warna misalnya ya. Maka kita bisa klik kanan di sini ya. Klik kanan lalu pilih properties. Nah, tunggu beberapa saat, maka muncul tampilan seperti ini. Layers properties ya. Jadi yang ini klik kanan lalu muncul seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman untuk labelsnya, yang labels ya, ini diklik ya, centang label features in this layer-nya diklik, lalu label field-nya kita robah, kita ganti ke namo BJ.
objek, lalu kita pilih OK. Nah, maka nama desa-desa di sekitarnya ini sudah muncul gitu ya. Lalu tahap berikutnya adalah untuk memisahkan warna desa Toblong dengan desa-desa yang lainnya pada layers ini. Kita coba klik kanan lagi yang di sini di layers ini, administrasi desa, klik, pilih properties. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, lalu seperti ini tampilannya. Berikutnya kita pilih yang simbologi. Simbologi ya. Pilih, lalu kita pilih kategoris. Nah, pilih kategoris. Lalu yang di sini value field-nya kita ganti ke name obj, name object gitu ya. Nah, pilih value field-nya kita pilih name object ya. Berikutnya adalah klik add values ya. Klik add values, maka muncul tampilan seperti ini. Kita cari ke bawah. Nah, desa Toblong. Jika teman-teman semuanya tidak menemukan desa yang kalian petakan, oh ini desa yang tadi saya petakan nggak ada, maka jangan panik, pilih saja yang ini, complete list. Jadi ini nggak semuanya dimunculkan ya di add values ini, maka kalau yang tidak muncul, yang kalian petakan, klik saja complete list. Nah, maka akan muncul semuanya ya. Seperti itu jadi lebih banyak. Nah, karena ini yang saya petakan adalah Desa Toblong, maka saya pilih Desa Toblong lalu pilih OK. Nah, seperti ini, lalu pilih OK saja. Nah, ini warnanya berbeda. Oke, kalau misalnya ingin dirubah lagi, mangga. Silahkan, teman-teman tinggal pilih saja yang ini ya, yang kotak yang ini. Klik saja, pilih yang hollow. Pilih yang hollow. Nah, lalu ini misalnya kalau ingin dirubah dengan warna yang lain, bisa ya. Silahkan pilih saja full fill colornya misalnya pilih yang misalnya ya medium coral like misalnya ya. Kalian bebas tinggal pilih saja. Maka seperti ini tampilannya ya. Oke, karena ini berbatasan dengan eh, untuk desa Campakasari ini sebenarnya bagian dari eh, Kabupaten Tasikmalaya, maka ini kita bisa tambahkan keterangannya ya seperti ini di sini ya. Tapi kalau misalnya dirasa cukup ya udah cukup segini ya teman-teman. Atau misalnya mau memunculkan di sini batas-batas desanya yang lain bisa ya teman-teman. Bisa ke yang ini ya, yang administrasi desa yang di layers yang atas yang tadi ya. Bisa pilih ini dulu ya biar tidak membingungkan, pilih yang hollow saja. Nah, kita bisa pilih klik kanan lalu properties. Kita coba munculkan. Nah, labelsnya kita ke labels. Label features ini layernya dicentang, lalu label fieldnya kita ganti ke nama obj. Oke, untuk hurufnya mungkin bisa diperbesar misalnya ke ukuran 10, lalu klik OK. Sorry ya, tadi agak aktif tadi bisa dimunculkan tadi. Nah, labels. Oke, sorry. Oke. Sorry. Nah, ini ke sini ke data view misalnya. Nah, ini oke. Gak muncul ya. Sorry. Oh, ini. Oh, bakal coba lagi ya. Maka kita coba klik kanan lagi, select fitur saja, zoom to selected, lalu clear selected view.
Ya, kita rubah lagi ininya, klik rubah lagi ke 40.000 saja, teman. Nah, seperti ini. Maka kalau misalnya ini dirasa cukup saja ya, kalau misalnya tidak eh, hari ini belum di checklist saja ya, ini tadi tinggal di checklist saja. Nah, ini muncul seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya memunculkan, kalau misalnya biar nggak terlalu ganda ya bisa saja ini diklik kanan, klik properties, eh, label fill-nya, label features in this layer-nya kita unchecklist saja. Jadi hanya berupa garis-garis ini saja gitu ya. Kalau ingin memunculkan nama desa atau blognya saja berarti ke objek yang ini, klik kanan, properties. Nah, lalu ini munculkan saja, klik label features in this layer-nya ini, pindahkan ke name object dan ininya diganti dengan ukuran yang agak besar saja. Kalau misalnya mau di bold silahkan pilih bold saja. Maka nama objek, nama desanya muncul, hanya yang desa Toblongnya saja. Nah, karena di sini adalah berbatasan desa Toblong ini dengan Kabupaten Tasikmalaya, misalnya kita bisa tuliskan saja ini di sini. Insert text misalnya eh, Kabupaten Tasikmalaya gitu ya. Nah, ini bisa kita simpan di sini gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke. Eh, sebelah sini bisa juga di copy ya. Lalu klik paste. Nah, ini adalah Kabupaten Tasikmalaya ini ya. Misalnya. Nah, ini terlalu besar, kita tinggal rubah saja ukurannya. Klik kanan, change simbol. Ukurannya misalnya 8 misalnya ya. Oke, Kabupaten Tasikmalaya ini biar sama juga. Kabupaten Tasikmalaya. Klik 2 kali juga bisa, change simbol. Ukuran 8. Klik OK, klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini tahap berikutnya. Oh ya, ini belum ditambahkan tulisan peta inset ya. Peta inset. Oke. Sisipan. Oke. Geser sedikit ke bawah. Nah, untuk layout ini teman-teman silahkan disesuaikan saja ya. Ada yang mau pakai garis-garis lagi, silahkan gitu ya. Kalau saya ya sederhana seperti ini. Lalu tuliskan juga ini dikutip oleh siapa? Silahkan dituliskan saja, menyesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya ini dirasa terlalu mepet, ini bisa ukurannya bisa diperkecil lagi, bisa digeser ke atas. Seperti ini ya, disesuaikan saja dengan space yang tersedia gitu. Nah, agak digeser. Lalu ini bisa diklik 2 kali juga. Dikutip oleh misalnya ya tahun, enter. Kalau misalnya sumbernya dari mana ini peta dasarnya? Kalau saya ini berasal dari Ina Geoportal. Oke, klik OK. Oh ya, nah ini ya paragrafnya pilih yang ini. Oke, nah seperti ini. Lalu ini teman-teman di dalam legenda ini kan tulisannya masih bawaannya. Kita mau rubah ini angka huruf-hurufnya bisa kita eh, rubah ya teman-teman semuanya. Nah, maka untuk merubahnya adalah kita ke layers yang ini. Nah, ini diklik 2 kali tapi jangan terlalu cepat ya. Klik agak lama, 1 kali, 2 kali.
Nah, seperti ini kita bisa rubah. Ini misalnya pemerintahnya kantor desa, ya kita tinggal tuliskan saja kantor desa gitu. Nah, seperti itu ya, klik sembarang tempat. Lalu ini sungai, klik lagi sungai saja ya. Sungai. Ini jalan sama jalan. Lalu berikutnya ini permukiman saja. Permukiman. Lalu berikutnya sawah. Sawah. Nah, ini misalnya ladang. Nah, ini kliknya terlalu cepat ya, jadi muncul seperti ini. Jadi jangan terlalu cepat untuk teman-teman kliknya 2 kali tapi agak jarakan ya. Ladang. Kalau terlalu cepat maka muncul tampilan seperti yang barusan. Ladang ini kebun. Kebun. Ini semak belukar. Oke, dan ini misalnya an. Nah, ini misalnya batas desa. Kita ganti saja batas desa. Oke, nah muncul ya. Seperti ini. Maka ini secara otomatis di legenda pun akan berubah. Seperti ini. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita buat garis tepi peta. Nah, kita buat garis tepi peta. Caranya adalah dengan klik insert, pilih data frame. Nah, biar ini kita rubah dulu klik kanan properties. Jadi layersnya pertama. Nah, ini di general. Ini tulisan data frame-nya ini di general ya. Kita hapus saja. Lalu kita ke frame. Nah, frame, pilih yang frame ini. Ini bordernya kita bisa pilih misalnya kalau ini bawaannya terlalu kecil, kita pilih yang 2.0 saja. Kita klik OK. Yes. Klik OK. Nah, seperti ini kita sesuaikan saja untuk garis tepi petanya. Nah, oke, jangan terlalu mepet ke pinggir, nanti ketika ngeprint biasanya ya, terpotong gitu ya. Jangan sampai melewati yang garis-garis putus-putus ini ya. Nah, ini seperti ini ya, jangan sampai melewati garis-garis putus ini. Oke, berikutnya adalah kita tambahkan lagi data frame lagi. Kita klik kanan lagi, kita klik properties lagi. Di bordernya kita ganti juga dengan 2.0, lalu di generalnya kita hapus new data frame-nya, kita klik OK. Nah, maka teman-teman silahkan disesuaikan untuk jaraknya. Nah, ini usahakan sejajar saja garis lurus. Nah, oh terlalu ini. Nah, kita bisa zoom in saja di sini. Usahakan sejajar dengan yang tadi. Nah, kayak gini ya. Sejajar misalnya ya, seperti itu. Lalu di bawahnya juga sama. Lagi diusahakan. Oh iya, nah bagian bawahnya kita tarik lagi. Nah, usahakan sejajar ini. Kalau misalnya kurang sejajar, kita atur-atur saja. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini kita sejajarkan dengan yang ini. Oke, sejajar. Lalu berikutnya ke sebelah kiri. Zoom out. Nah, ke sebelah kiri kita jangan sampai terlalu mepet, jangan sampai juga memotong garis astronomi seperti ini. Oke, ini untuk peta penggunaan lahannya sudah cukup ya.
Jangan lupa di-save dulu ya, di-save barangkali tidak tersimpan, tidak sengaja ke close aplikasinya. Nah, maka ini sudah selesai gitu ya. Lalu kita akan coba simpan ke dalam bentuk format PDF saja ya. Caranya adalah dengan ke file, lalu pilih export map ya, ke file, pilih export map. Nah, nah muncul seperti ini. Ini karena kita coba cari folder yang tadi ya, yang awal satu folder saja. Desa Toblong 1 tadi tuh ya. Nah, maka kita pilih yang ini. Nah, untuk ini tulisannya maka kita tinggal tambahkan saja peta penggunaan lahan Desa Toblong. Ini save as tipenya PDF. Kalian juga bisa pilih opsi format yang lain ya. Kalau saya untuk cetak ini yang bagus adalah PDF ya. Tapi silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu kita pilih save gitu. Oke, ini proses. Nah, alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Lalu kita misalnya ini sudah membuat peta penggunaan lahan. Kita ingin coba peta administratifnya misalnya ya. Oke, peta administratif. Maka kita tinggal unchecklist saja. Ini ya. Kalau administratif itu biasanya kan kantor desa, sungai dan jalan sama batas wilayah ya. Maka bisa kita unchecklist saja. Misalnya permukiman, sawah, ladang, kebun, semak belukar, hutan misalnya. Nah, hanya memunculkan ini saja misalnya ya. Atau misalnya ini mau di eh, checklist juga mau seperti ini boleh gitu ya. Mau ditampilkan juga maka disesuaikan saja. Nah, maka ini legendanya disesuaikan saja. Nah, ini secara otomatis kita geser saja. Otomatis menyesuaikan dengan yang tadi di checklist ya. Ini misalnya sorry ke undang-undang. Nah, misalnya nah kalau mau mendrag ini harus aktif dulu ya teman-teman. Nah ini yang ada kotak-kotak ininya gitu. Nah maka tampilan maka untuk judul petanya kita bisa ganti dengan peta penggunaan lahan. Nah kalau sudah aktif kayak gini bisa klik kanan properties menjadi peta administratif ya, administratif Desa Toblong. Nah maka petanya sudah selesai. Jadi dalam satu kegiatan ini bisa dua peta yang uh, jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya ini batas desanya terlalu kecil misalnya ya untuk membedakan dengan desa yang lainnya tinggal pilih saja yang ini lalu edit uh, simbol ya, outline. Nah, ini lebarnya misalnya kita ganti menjadi 2 atau 3 atau ya menyesuaikan saja. Nah, ini ya agak lebih tebal gitu. Itu bisa silakan. Lalu kita save aja, misalnya kita save. Lalu kita ke file, kita ke export map. Nah, ke export map. Lalu ini kita tambahkan eh, peta administratif Desa Toblong ya. Dengan di folder yang tadi ya sama. Nah, ini peta yang penggunaan lahannya, ini yang administratifnya kita save. Oke, maka ini petanya sudah selesai dan sudah tersimpan gitu ya. Nah, untuk melihatnya kita coba cek saja ke folder yang tadi kita buat gitu ya. Oke, ke saya di sini. Oke, nah ini tadi Desa Tobrong 1. Nah, ini peta yang dalam format PDF-nya sudah tersimpan. Teman-teman silahkan tinggal bisa print. Nah, inilah tampilan dalam bentuk PDF-nya. Ini bisa disimpan lalu yang peta administratifnya yang ini
Nah, ini tampilan untuk peta yang administratif ya. Oke, baik. Untuk tutorial pembuatan peta desa kali ini dicukupkan sekian ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tutorial yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.